Bang, bahas dong game terbaik dari Mihaltal lagi. Oke, saya akan bahas game terbaik dari legenda catur dunia, Mihaltal, yang dikenal dengan Magician from Riga. Tahu dong kenapa disebut sebagai pesulap? Ya, karena membuat lawan-lawannya terpukau dengan langkah-langkah terbaik Mihaltal yang terkenal hingga hari ini. Nah, saya akan ajak kalian mundur ke tahun 1975, di mana Mihaltal melawan Boris Gulko. Kalian tahu nggak nih siapa Boris Gulko? Nih, saya kasih tahu guys. Dalam partai ini atau game ini, Tal menampilkan kombinasi jenius dan pengorbanan perwira yang sangat cantik untuk membongkar pertahanan lawan. Nah, buat kalian yang belum tahu Boris Gulko ini punya rekor di dua negara besar, satu-satunya orang mungkin ya. Dia juara di Uni Soviet tahun 1977 dan juara Amerika Serikat tahun 9499. Kok bisa juara di dua negara berbeda? Ya, tahun 77 dia juara di Uni Soviet, kemudian dia mengajukan pindah negara ke Amerika Serikat. Nah, gara-gara ini nih dia sempat dilarang bermain di Uni Soviet selama 7 tahun dan akhirnya bisa pindah ke Amerika Serikat. Tahukah kalian kalau Boris Gulko ini terkenal sebagai penakluknya Garry Kasparov? Kenapa? Karena dia punya rekor kemenangan 3 kali melawan Garry Kasparov, 4 kali seri tanpa 1 kali pun kalah. Nah, teman-teman, langsung aja kita bahas game terbaik dari Mihaltal ya, melawan pecatur top dunia Boris Gulko. Jangan lupa di like dulu, di share, subscribe, dan jangan lupa jadi langganan di YouTube gua. Pengen anak lu jago main catur? Atau lu pengen jago main catur? Gabung ke RL Chess Academy. Mihaltal mulai dengan langkah E4, kemudian hitam C5, Sicilian Defense, putih kuda F3, hitam D6, putih D4, dimakan, makan lagi pakai kuda, hitam kuda F6, putih kuda C3, hitam E6. Kemudian putih mainkan langkah F4, hitam mainkan langkah kuda ke petak C6. Ada yang tahu ini variasi apa? Kalian tahu? Ya, ini adalah Sicilian Defense variasi Scheveningen atau Matanovic attack ya. Kemudian putih gajah ke petak E3, hitam mainkan bishop E7, putih menteri ke petak F3, hitam mainkan langkah A6. Bukan langkah yang tepat ya, harusnya di sini E5. Kemudian terjadi pertukaran kuda. E5 lebih bagus untuk mengaktifkan bishop ke petak G4. A6 dimainkan, kemudian putih mengamankan raja, hitam mainkan queen ke petak C7, putih mainkan langkah serangan G4. Hitam melakukan pertukaran kuda, dimakan lagi dengan bishop, dan hitam mainkan langkah great move E5, mengancam bishop, dan ada ancaman pada pion G4. Apa yang dilakukan oleh Mihaltal? Makan pion di petak E5, dimakan balik dengan pion, yap. Kemudian dia mainkan langkah queen ke petak G3. Oke, saya perlu bahas di sini ya. Kenapa pada saat pion makan E5, hitam tidak melakukan gajah makan G4? Karena akan terjadi queen G3, kuda diancam, bishop juga dalam ancaman. Apabila hitam makan benteng di sini, maka putih makan kuda, jelas akan unggul buat putih karena lebih banyak mendapatkan perwira. Nah, sementara kalau misalkan hitam makan pion E5 akan dimakan juga dan akan kehilangan perwira. Atau kehilangan pion di sini sudah menyulitkan untuk hitam. Itulah kenapa ketika E5 dimakan, maka hitam memilih pion makan E5. Putih queen G3, lakukan ikatan pada queen di petak C7, dan hitam kuda makan G4. Harusnya gajah D6 lebih bagus. Apa yang dilakukan oleh Mihaltal di posisi yang kelihatannya unggul ini? Dia tidak membuang kesempatan atau momentum. Dia mainkan langkah kuda naik ke petak D5? Bukan. Dia mainkan gajah E2. Dia mainkan gajah E2 dianggap melewatkan taktik ya. Tapi sebenarnya tujuannya untuk mengancam kuda. Harusnya kuda D5 lebih bagus. Hitam harusnya di sini mainkan langkah queen C6 untuk menghindari pin dan bisa makan gajah di petak D4. Tapi hitam melakukan kesalahan dengan queen ke petak A5. Membuat Tal makan kuda. Hitam makan bishop di petak D4. Bukannya dimakan balik, tapi Tal mainkan langkah kuda D5. Loh, dikasih pion A2-nya? Iya. Hitam makan pion di petak A2, kemudian putih mainkan langkah queen E5, ancam skakmat. Hitam mainkan skak queen A1, putih raja D2, hitam queen ke petak A5. Putih mainkan langkah B4, nggak bisa dimakan pakai bishop, kuda menjaga, pin juga. Hitam mainkan langkah queen ke petak D8. Kemudian putih benteng HG1. Tujuannya apa? Tal nggak mau ngongkosin lawannya dong, dia yang makan, tapi nunggu lawannya makan.
lawannya melakukan ancaman F6. Langkah yang lebih bagus di sini adalah pertukaran gajah, tapi sudah enak buat putih. Nah, di sini nih yang lebih seru teman-teman. Setelah diancam menteri, Tal bukannya mundur, tapi gajah H5 dan kemudian lawannya jalan raja F8. Tidak sekalipun Tal memindahkan queennya, tapi dia justru mainkan langkah brilian. Sacrifice the rook. Boom. Apa ini idenya? Kalau misalkan hitam makan benteng, maka putih akan mainkan langkah benteng G1, raja ke petak F8, dan putih akan mainkan langkah queen G3, ancaman checkmate pada petak G7. Sulit untuk dicegah. Kalau gajah ke petak B4, tinggal raja ke petak D1. Ya, kalau misalkan queen ke petak D7, ada queen F4 dengan ancaman queen ke petak H6 atau queen ke petak F6. Hitam pasti kalah di sini. Raja F8, sacrifice the rook dilakukan. Yap, hitam makan queen di petak E5 dan putih mainkan benteng ke petak F7 skak. Raja ke petak E8, double check dilakukan. Raja geser lagi, benteng F1 skak. Raja geser lagi dan benteng ke petak F7. 26 langkah. Boris Gulko tidak bisa tidur setelah ini ya, karena ancaman checkmate berikutnya akan datang ya teman-teman. Ya, apabila di sini hitam mainkan langkah contoh H6, maka putih akan lakukan kuda ke petak F6 skakman. Kalau misalkan dia makan kuda, maka benteng ke petak E8. Bagaimana mencegah ini? Tidak bisa. Inilah yang terjadi dari game epic Michal Tal, teman-teman. Nah, nanti mungkin kita akan bahas game terbaik dari Boris Gulko, sang penakluk Kasparov ya, melawan Kasparov. Apa komentar kalian untuk game ini? Berapa nilai yang cocok dari skala 1 sampai 10? Ya, tahun 1975 Tal menjadi juara dunia tahun 1960 ya. Berarti setelah dia menjadi juara dunia. Tapi sebenarnya kesehatan Tal itu sudah kurang bagus ya setelah dia menjadi juara dunia setahu saya. Jadi cerita yang teman-teman perlu tahu, ketika Tal menjadi juara dunia, dia juga divonis bahwa hidupnya nggak lama lagi karena dia menderita penyakit akibat pola hidupnya yang kurang bagus. Tapi permainannya bisa se-epic ini ya teman-teman. Dia nggak peduli dengan vonis dari dokter, dia terus bermain catur dan inilah salah satu game terbaiknya. Apa komentar kalian? Kita ketemu di video berikutnya. Coba request game apa lagi yang perlu kita bahas teman-teman. Inilah dia, Michal Tal, The Magician from Riga. Semoga suatu saat ada The Magician from Bekasi.